getaran yang merambat dari satu titik ke titik yang lain melalui media ataupun ruang hampa. Gelombang terdiri dari beberapa jenis, di antaranya gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis dari gelombang mekanik, yaitu gelombang bunyi. Kalian tahu nggak sih apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium seperti air, udara, atau benda padat yang dapat kita dengar. Getaran berasal dari berbagai sumber, seperti saat kita berbicara, mengetuk meja, atau ketika ada petir. Selanjutnya, kita ikatkan tali pada kaleng yang sudah dilubangi. Nah, setelah itu mari kita praktekkan. Pada praktikum ini kita memerlukan dua orang, yang satu berbicara dan satu mendengarkan. Halo. Nah, tujuan pada praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu pada benang yang dikencangkan. Nah, pada praktikum ini kita memerlukan satu baskom yang berisi air dan 2 buah batu. Percobaan pertama, kita benturkan 2 buah batu ini di dalam air dan dengarkan suaranya. Kemudian, kita benturkan 2 buah batu ini di atas permukaan air. Tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media air dan udara. Dapat kita simak bersama bahwa batu yang kita benturkan di atas permukaan air terdengar lebih nyaring dibandingkan batu yang kita benturkan di dalam air. Nah, hal ini membuktikan bahwa perambatan bunyi di udara lebih baik daripada perambatan bunyi di dalam air. Baik, pada praktikum kali ini kita membutuhkan satu buah gelas plastik dan satu buah handphone. Mari kita dengarkan musik dari handphone ini. Lalu kita masukkan handphone ini ke dalam gelas plastik dan bandingkan suaranya. Jadi, tujuan dari praktikum tadi adalah untuk membuktikan bahwa bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, ketika kita mendengarkan musik di HP ini, ketika kita tidak memasukkannya ke dalam gelas plastik, maka volumenya terdengar seperti volume asli. Sedangkan ketika kita memasukkan HP ini ke dalam gelas, maka volumenya terdengar lebih besar. Jadi dapat dibuktikan bahwa gelombang yang datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis lurus. Baik, pada praktikum kali ini adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu 2 buah kertas yang digulung, 1 buah spon, 1 piring plastik, 1 arloji, 1 piring kaca, dan tumpukan-tumpukan buku. Yang pertama, letakkan buku sama rata dan sama tinggi. Setelah itu, letakkan gulungan kertas tadi di atas buku. Setelah itu, dengarkan arloji apakah dalam keadaan baik. Setelah itu, kita taruh buku di depannya. Setelah itu, masukkan 1 arloji ke dalam gulungan kertas tersebut. Lalu, dengarkan arloji dari salah satu gulungan kertas tadi.
Baik, setelah itu kita taruh piring kaca. Lalu dengarkan lagi arlojinya. Setelah itu kita gunakan piring plastik. Lalu dengarkan arlojinya. Setelah itu kita taruh spons di belakang kertas. Lalu dengarkan arlojinya. Baik, adapun hasil praktikum tadi mengenai bunyi yang dihasilkan melalui detak arloji yang dipantulkan melalui zat padat berupa piring kaca, piring plastik, dan buku itu akan terdengar sangat keras, sedangkan bunyi yang dipantulkan melalui spons akan terdengar sangat lemah. Jadi, terbukti bahwa hasil praktikum kami tadi mengenai detak arloji itu bersifat pemantulan dan penyerapan. Adapun hasil pengamatan dari kelompok kami dengan gelas yang berisi air yang berbeda-beda jika diketuk dengan menggunakan sendok. Yang pertama, gelas dengan air penuh akan terdengar seperti bas yang agak berat. Yang kedua, gelas yang berisi setengah air akan terdengar atau berbunyi nyaring. Yang ketiga, gelas dengan air yang berisi 3/4 air akan terdengar agak berat dan samar. Yang keempat, gelas dengan air kosong akan terdengar atau berbunyi nyaring, sama halnya dengan gelas yang berisi setengah air. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu semakin kecil volume air dalam gelas, maka semakin besar frekuensi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Baik, sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.